Dan saudara, kita beralih ke informasi lain. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar rapat klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan mengenai syarat batas usia Capres dan Cawapres. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki mengatakan sidang harus dilaksanakan secepatnya karena isu yang diangkat serius dan berat. Rapat Majelis Kehormatan MK menghadirkan para pelapor, diantaranya PBHI, Perekat Nusantara, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Total ada 14 laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres dan Cawapres yang masuk sejak akhir Agustus lalu. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, menyatakan perlu pemeriksaan cepat karena laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK berkejaran dengan tahapan Pilpres. Lupa tadi saya namanya, Gugum ya? Gugum. Karena isu ini isu yang berat, isu serius, dan ya sangat terkait dengan jadwal waktu pendaftaran capres dan jadwal waktu verifikasi oleh KPU dan penetapan final status dari pasangan capres. Sedangkan di dalam materi laporan ada yang menuntut supaya putusan MK dibatalin. Nah, nanti dulu soal benar tidaknya. Tapi ini menunjukkan ada ya kegawatan dari segi waktu. Sejumlah lembaga pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK atas putusan batas usia Capres dan Cawapres memberikan klarifikasi kepada Majelis Kehormatan MK. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Celestinus, menjelaskan ada konflik kepentingan dan hubungan nepotisme dalam putusan mengenai batas usia Capres dan Cawapres yang memuluskan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju ke Pilpres. Jadi kami melihat bahwa kemandirian atau kebebasan Hakim Konstitusi ketika berhadapan dalam perkara uji undang-undang, terlebih-lebih perkara yang menyangkut perkara 90 yang kemarin sudah diputus, itu syarat dengan hubungan nepotisme, atau boleh dikatakan salah satu hakim konstitusi yang atau hakim terlapor berada dalam hubungan keluarga semenda yang menurut undang-undang kekuasaan kehakiman dia harus menyatakan diri mundur